자, 들어와. 한태호. 야, 너희들 꺼져서 먹으라, 어? 네가 형 마음에 안 들어서. Halo guys, drama ini berfokus pada dua orang pemuda dengan latar belakang yang berbeda, di mana pemuda yang tampak lugu dan culun, mempunyai misi balas dendam kepada ayahnya karena telah mencelakakan ibunya dan selalu saja hendak membunuhnya. Sementara pemuda yang satunya lagi, adalah seorang anak konglomerat, dan sangat jago gelut, namun dia juga mempunyai sebuah misi yang hampir sama dengan si pemuda miskin, dia ingin membalaskan dendamnya kepada seluruh keluarganya, karena selama ini selalu saja dia dianggap sebagai malapetaka, karena ternyata si pemuda kaya ini adalah seorang anak haram, hingga pada suatu ketika mereka berdua pun bertemu, karena sama-sama mempunyai misi yang sangat membutuhkan bantuan satu sama lain. Mereka pun bekerja sama untuk bisa membalaskan dendamnya masing-masing. Si miskin yang ingin jadi kuat untuk bisa membunuh ayahnya, sementara si kaya yang ingin menjadi pewaris atas tahta keluarga padanya. Drama kali ini sudah dijamin seru. Jadi mari saja langsung saja kita simak ke alur filmnya sampai selesai. Cerita ini dimulai ketika seorang pemuda miskin berusia 18 tahun, yang bernama Han Tae-oh. Dia memutuskan untuk pindah ke sebuah pinggiran kota, yakni kota bernama Maju, untuk memulai kehidupan barunya di sana. Alasan Tae-oh pindah ke sana, karena memang dia kini hanya tinggal hidup sebatang kara dari keterangannya. Saat ditanya oleh seorang paman yang mencarikan rumah kontrakan untuknya, Tae-oh mengatakan kalau dia yatim piatu, ayah dan ibunya telah meninggal. 그럼 보자. 어머니 전화면 어찌돼? 돌아가셨어요? 아이고. Saat Tae-oh sudah mendapatkan tempat tinggal di pinggiran kota Maju, tiba-tiba ada seorang anak konglomerat yang lewat di hadapannya. Pemuda itu bernama Kang In-ha, namun si paman agak sedikit tidak suka dengan hadirnya Kang In-ha di kota mereka. Ternyata dia berada di sana karena sedang diasingkan oleh keluarganya, dan penyebabnya karena Kang In-ha adalah anak haram di keluarga mereka. 밖에서 나온 자식 뭐 쓸 데가 있다고. Keesokan harinya, karena Tae-oh membutuhkan pekerjaan untuk menyambung hidup. Saat dia mendatangi supermarket dan sebagainya, untuk mencari lowongan kerja, hingga saat sedang di Indomaret, Tae-oh tak sengaja melihat si anak sial, yakni Kang In-ha, yang sedang mencuri di swalayan tersebut. Namun anehnya, si pemilik swalayan membiarkannya, dan tidak menegurnya sama sekali. Ternyata kelakuan In-ha mencuri ini, memang sudah dilakukannya berkali-kali, dan bahkan semua orang di kota Maju, tidak ada yang berani menegurnya. 뭘 봐? Merasa terganggu dengan cara Tae-oh menatapnya, yang sedang mengambil buahan tersebut, In-ha menghampirinya untuk memperjelas sesuatu. Kamu ngapain lihat saya dari tadi? Kalau nggak suka bilang bego, begitulah kira-kira ucapannya. Hehehehe, Tae-oh pun berkata, jika kamu ingin mendapatkan perhatian, silahkan curi sesuatu yang lebih besar, bukan menjadi pencuri kelas bawahan. Ternyata tindakan kriminal yang dilakukan oleh In-ha adalah semata-mata karena ingin mendapatkan perhatian dari warga kota Maju. 관심 받고 싶으면 더 큰 걸음 쳐. 아, 어땠냐니까? Kemudian kita diperlihatkan sekolah SMA yang lumayan ternama. Kang In-ha dan teman-temannya yang sedang menunggu jam pelajaran dimulai, ternyata mereka kedatangan seorang murid baru, yang katanya dia adalah salah satu murid tercerdas yang ada di Korea. Dan siapa sangka ternyata murid cerdas yang dimaksud itu adalah Tae-oh. 자, 들어와. 한태호. Kang In-ha yang tak suka dengan Tae-oh. Di saat jam istirahat, Tae-oh mencoba mencicipi makanan di sekolah itu, tiba-tiba mendapatkan perundungan dari Kang In-ha. Tentu alasannya sudah jelas, karena Tae-oh yang sudah merendahkannya saat ia ketahuan mencuri tempo hari, untuk memprovokasinya. 네가 형 마음에 안 들어서.
Namun siapa sangka ternyata, setelah kejadian itu, hari pertama di sekolah barunya, Tai-Oh pun mendapatkan hukuman, dan tidak boleh mengikuti pelajaran. Begitu juga dengan Kang In-ha, mereka diberikan sanksi untuk segera pulang karena berkelahi. Namun saat hendak pergi, tiba-tiba Tai-Oh mendapatkan telepon. Entah dari siapa yang membuatnya sangat panik, dan segera berlari menuju ke sebuah tempat. Ternyata, cerita tentang kedua orang tuanya yang sudah meninggal, hanyalah kebohongan belaka. Karena setelah mendapatkan telepon tadi, Tai-Oh menemui ibunya, yang saat itu bersembunyi di sebuah biara. Ibunya meminta Tai-Oh untuk segera pergi dari sana, dan mencari tempat persembunyian baru. 그냥 좀 빨리 가라고! Ternyata orang yang menelponnya, dan membuatnya sangat panik, adalah ayahnya sendiri. Rupa-rupanya, ayahnya yang saat ini sedang berada di dalam penjara, karena dahulu pernah hampir membunuh mereka berdua, telah mengetahui kalau ibunya masih hidup, dan sedang bersembunyi di tempat itu. Ia pun memberi peringatan kepada Tai-Oh, bahwa ia telah menyebarkan seluruh anak buahnya untuk membunuh ibunya, tak peduli dimanapun mereka berada, dan oleh sebab itu Tai-Oh pun segera memindahkan ibunya pergi jauh, agar ayahnya tidak bisa menemukannya. 내가 빵에 있다고 안심하지 말라고. Setelah mengetahui ayahnya masih mengincar mereka, Tai-Oh pun segera pergi ke sebuah sasana boxing, untuk melatih dirinya, agar bisa membunuh ayahnya suatu hari nanti. Namun tidak disangka, sasana itu adalah tempat latihannya Kang In-ha. Melihat Tai-Oh yang sepertinya ingin berlatih boxing, walaupun mereka bermusuhan, nyatanya Kang In-ha rela meluangkan waktunya, dan bersedia melatih Tai-Oh. Bukan tanpa alasan ia bersedia melatihnya. Ternyata Kang In-ha hanya ingin membuli Tai-Oh sampai puas, dengan dalih melatihnya. Namun saat Tai-Oh sudah kelayangan, tiba-tiba trauma masa lalunya kembali muncul, saat ayahnya hendak membunuh ibunya, dan membuat Tai-Oh menjadi marah, sampai-sampai hampir saja membunuh In-ha, dan dari sinilah akhirnya mereka berdua pun menjadi sedikit lebih akrab. 네가 이겼어, 이 새끼야. Keesokan harinya di sekolah akhirnya In-ha pun mengetahui alasan kenapa Tai-Oh ingin berlatih boxing, dan terus saja mengoceh ingin membunuh seseorang. Salah seorang temannya memberitahukan kabar kalau ayah Tai-Oh telah membunuh ibunya, dan saat ini sedang di penjara. Namun In-ha tidak memperdulikan hal tersebut, dan malah semakin mendekati Tai-Oh. 혹시 나도 아직 너한테 씹히는 중이냐? 신경 쓰지 말고 나가자. Mengetahui mereka mempunyai nasib yang hampir serupa, dan sama-sama mempunyai dendam pada seseorang, Tai-Oh menawarkan kerjasama kepada In-ha, untuk bisa mencapai tujuannya masing-masing, di mana Tai-Oh sebagai murid tercerdas di Korea menawarkan bantuan kepada In-ha, agar ia bisa menjadi pewaris tunggal, dan menyingkirkan semua keluarga tirinya yang selama ini selalu saja mengucilkannya. Sedangkan Tai-Oh meminta In-ha untuk bisa mengajarkannya, menjadi seorang petarung yang handal, sekaligus menjadi orang yang cukup berada, agar suatu hari nanti ia bisa membunuh ayahnya. Walaupun awalnya sedikit pesimis, namun karena ucapan Tai-Oh yang sangat meyakinkan, akhirnya In-ha pun menyepakati ide tersebut, dan mulai bekerja sama untuk bisa membalaskan dendamnya masing-masing. 네가 원하는 걸 이루게 해줄게. 우리 둘이서. Sekian tahun berlalu, sejak Tai-Oh bekerja sama dengan Kang In-ha, kini Tai-Oh sudah menjadi asisten dosen, dan mengajar di sebuah universitas ternama. Tentu pencapaian ini terbilang mudah, karena Tai-Oh adalah murid tercerdas di Korea. Sambil menjalani rutinitasnya yang sangat padat, dari mengajar, kerja sampingan dan lain-lain, Tai-Oh tetap memprioritaskan tujuan mereka, yakni membantu In-ha untuk menjadi pewaris tunggal atas perusahaan Kang-oh Group milik ayahnya. 그래서 오늘 뭐 할 거야? 자세한 건 안에 메모해놨으니까 봐. 또 먹어봐. 이 양고기. Kita pun akan melihat keseluruhan dari keluarganya In-ha, yang selama ini mengasingkannya. Ada putra tertua yakni Kang In-ju, putra kedua bernama Kang Song-ju. Ibu tirinya bernama Yang Geom-seok, adik tirinya Kang Hui-ju. Dan ayahnya sendiri bernama Kang Jung-mo.
pendiri dari perusahaan Kang Oh Group. Pada hari itu mereka sedang bersantap malam seperti biasa, sambil sedikit membahas. Siapakah di antara mereka yang akan menjadi penerus perusahaan Kang Oh Group? Sementara di kampus, tiba-tiba Tai Oh dipanggil oleh dosennya untuk menghadap. Ternyata sang dosen ingin memberi tesis yang dibuat oleh Tai Oh mengenai Kang Oh Group dari grup Kang In-ha. Di mana Kang Oh Group sendiri saat ini sedang pusing ingin membuat terobosan baru agar perusahaan mereka semakin mendunia. Namun tesis yang dibuat oleh Tai Oh benar-benar sangat sempurna seperti yang diinginkan oleh Kang Oh Group, yakni mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang bisnis investasi, yaitu sebuah pusat koperasi kemakmuran bersama, di mana ternyata selain untuk investasi, rupa-rupanya tujuan lain yang tersembunyi dari kedok investasi ini adalah untuk sebuah suksesi atau pengambilan paksa kepemimpinan Kang Oh Group, yang tentu tujuan utamanya adalah agar Kang In-ha, si anak haram yang selama ini dibuang, bisa menjadi satu-satunya orang yang menguasai Kang Oh Group. 얼마면 팔겠나? 상생 협력 센터. 제 미래를 위해 킵해두겠습니다. Namun ketika Tai Oh sedang fokus dengan misinya, tiba-tiba datanglah sebuah masalah yang tak terduga. Masalahnya apalagi kalau bukan wanita. Tiba-tiba ada seorang wanita cantik malah mampir dalam kehidupan Tai Oh. Dia bernama Na Hyeon. Sebenarnya sejak awal kuliah, Tai Oh sudah sering berjumpa dengannya, karena selain mereka satu jurusan, ternyata mereka juga tetanggaan. Karena ingin fokus, Tai Oh mencoba bersikap acuh kepada Hyeon selama ini. Tapi lama-kelamaan sepertinya Tai Oh mulai tertarik kepada Hyeon. 나혜원이 관심 있냐고.